juga sesepuh Pak Jasman, Wakil Gubernur, dan seluruh yang berhadir pada pagi ini. Abuya bertanya bagaimana perkembangan di Mekki. Alhamdulillah, perkembangan di Mekki, kalau kita katakan maju sekali juga belum, tapi alhamdulillah pengajian terus berjalan setiap malam, baik dari masjid ke masjid, juga di rumah-rumah kenduri, juga di rumah-rumah kematian diundang, juga kadang-kadang berzikir di atas bot. Kemudian juga yang setiap malam Sabtu itu yang rame di posko Diyaul Ayat yang ada di Bangladesh. Jadi banyak dihadiri oleh yang muda-muda, anak-anak muda. Dan juga alhamdulillah kami melihat juga sudah banyak yang kepauh yang bertarekat, bahkan ada yang selama ini dari kalangan Muhammadiyah juga yang juga sudah ikut bertarekat kepauh. Memang kalau di Mekki ini kalau tidak ditanamkan, kita ajak ke pauh, masih liar. Artinya kalau tidak bertarekat, kadang-kadang hadir, kadang-kadang tidak. Tapi alhamdulillah bagi yang telah diajak ke pauh untuk bertarekat, juga kami melihat ibu-ibu juga sudah mulai banyak yang ke pauh bertarekat, yang dari Pasir Mekki juga ada yang selama ini belum mau bertarekat. Dan juga pada setiap malam Senin itu di samping pengajian juga berzikir dan ditutup dengan tawajuh di posko Pasir Mekki. Alhamdulillah, ini juga kami karena semangat kawan-kawan yang ada di Jambu Bapur. Sekarang kami sedang pelunasan tanah untuk pembangunan posko. Ada sekitar 6 pintu, 6 pintu pas di tepi sungai lah, di jalan. Jadi alhamdulillah sudah terbayar sebahagian. Insyaallah sebelum puasa ini sudah, insyaallah sudah mulai siap, karena kalau mengenai bahan-bahan di situ lengkap, kayu ada, batu ada, tinggal kemauan kawan-kawan lagi yang perlu kita hasung untuk terus bergerak menjalankan posko ini. Karena kami lihat di Jambu Papen ini perkembangan agama kalau tidak kita perhatikan sangat miris. Artinya anak-anak kecil itu banyak yang tidak mengaji. Jadi ada pesantren kampung sering ribut dengan orang kampungnya, akhirnya mati. Maka kami bercita-cita di samping posko itu digunakan untuk perjuangan bagi yang muda-muda, juga nantinya sebagai tempat mendidik anak-anak baca Quran dan lain sebagainya. Jadi itu perkembangan di Mekki. Dan
kalau masalah yang menentang-nentang sudah tidak ada. Sudah banyak yang diam, dan juga alhamdulillah juga dengan adanya kehadiran pesantren di Tanjung Harapan itu nampaknya juga sebagai tameng, karena saya lihat yang mengantarkan anak ke situ 70%-nya bukan dari MPDT, dari Kota Bulu, dari Gunung Puntung, dari Alumutuah, hampir seluruh kecamatan Mekih. Jadi kalau saya melihat penyakit ini bukan orang tidak suka kepada MPDT, hanya beberapa orang saja, tokoh-tokoh yang ada kepentingan lain yang tidak suka kepada MPDT, tapi lebih kepada tabiat tubuh malas. Jadi inilah kita melihat, mudah-mudahan dengan kita terus bersama dengan mereka yang belum tersentuh ini, nantinya akan bisa menjadi lahan dakwah di Kecamatan Mekih. Karena di Kecamatan Mekih ini, Abuya, kalau untuk masjid ya kita agak belum begitu bisa leluasa, karena umumnya perangkat masjid itu belum bersama. Cuma untuk masuk ke masjid tidak masalah, untuk kita berzikir di situ tidak masalah. Tapi kalau untuk bersama itu belum. Kalau untuk diajaknya kita berkhutbah itu belum. Tapi kalau kita ambil masjidnya, berzikir situ tidak apa-apa. Jadi demikian perkembangan kami di Kecamatan Mekih. Mudah-mudahan doa Buya kepada kami, semoga di Mekih ini sudah sering saya sampaikan kepada kawan-kawan, jangan sampai jatuh ke lubang yang sama. Artinya dulu sudah hampir tidak ada lagi MPDT, jangan sampai terulang MPDT itu jatuh ke lubang yang sama. Artinya di generasi kita ini mudah-mudahan MPDT itu semakin berkembang. Demikian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.